Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada sarapan belum? Sebelum kita masuk ke bimbingan kelompok, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap untuk bimbingan kelompok hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya kita akan bagi kelompok menjadi 4. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan ngasih materi atau bimbingan kelompok tentang bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Nah, kalau ada yang tahu acungkan tangan. Ada yang tahu bullying? Boleh. Mengejek. Oke, langsung saja. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang. Istilah bullying itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Nah, itu pengertian dari bullying. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Nah, di sini ada 4 jenis bullying. Yang pertama ada bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Contohnya, bullying secara verbal itu antara lain yang pertama julukan nama. Contohnya kayak ngejek-ngejek, nah. Selanjutnya ada celaan. Terus ada fitnah. Ada kritikan kejam, penghinaan. Nah, itu bisa disebut dengan bullying verbal. Selanjutnya ada bullying secara fisik. Nah, bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun, kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Contoh bullying secara fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik orang lain. Itu dinamakan bullying fisik. Selanjutnya, bullying secara relasional. Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian,
di media sosial. Seperti temennya ngupload foto, langsung di komen hidung. Nah, itu termasuk cyberbullying. Nah, itu tuh cyberbullying itu melalui media sensor atau elektronik. Nah, itu jenis-jenis bullying. Selanjutnya ada dampak negatif bullying. Nah, dampak negatif bullying ini sendiri bagi korban yang menjadi korban. Nah, dampak negatif bullying bagi korban yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan kejiwaannya seperti jadi merasa takut, cemas, tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Selanjutnya ada pergaulan sosialnya terganggu, jadi minder, menghindari, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Selanjutnya ada terganggu prestasi belajarnya, seperti nilainya jadi jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurun ranking atau tidak naik kelas. Itu dampak negatif dari bullying kepada korban bullying. Selanjutnya, nih ada sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Bisa dibilang kakak kelas dan adik kelas. Bisa itu jadi sebab-sebab bullying. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi sebab-sebab bullying itu, munculnya perilaku bullying itu karena ingin balas dendam. Nah, selanjutnya ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Gak mau hebat, gak mau kuat. Nah, jadi dia sebab munculnya perilaku bullying ada di situ, gak mau kuat, gak mau hebat, gak mau paling jago. Nah, itu. Selanjutnya ada kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan harapan. Yang selanjutnya ada dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi kalau aku udah ngebully orang puas aku udah ngata-ngatain orang puas nah, itu sebab-sebab munculnya bullying. Selanjutnya ada dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Nah, contohnya ada nih sekerombolan anak-anak misalkan SMK jalan, nah kita ngomong-ngomongin, nah itu termasuk perilaku bullying. Iya, karena dianggap menghina, mengganggu kelompok lain. Itu sebab-sebab munculnya bullying. Selanjutnya ada lagi mencegah dan melawan bullying. Gimana tuh caranya mencegah dan melawan bullying itu
bullying itu seperti apa. Nah, kalian itu harus tahu. Selanjutnya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Dan teman aku ngebully, aku ketemuan sama dia, jadi aku ikut-ikutan, tidak boleh. Itu mencegah dan melawan bullying. Selanjutnya, sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap. Nah, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Nah, jadi kita tuh harus percaya diri biar kita tidak dibully. Iya. Kalau kita yang percaya diri, nah orang teh akan seenaknya tuh kita ngebully. Jadi kita tuh harus percaya diri dan tunjukkan bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu orang lain. Selanjutnya, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jadi jangan emosi juga kalau ada yang mengganggu, tenang, bersikap tenang menanggapinya. Nah, selanjutnya, jangan biarkan emosi terpancing. Contohnya kayak tadi, kalau ada orang yang ngata-ngatain, jangan terpancing emosi, langsung laporkan. Jangan langsung di situ ya omong, jangan langsung tonjok-tonjok, jangan. Selanjutnya ada lagi, jika melihat ada teman yang menjadi korban bully, maka tolonglah korban dan laporkan. Jadi kalian, misalkan teman kalian ada yang dibully, laporkan, jangan diam wae kalian teh. Kalian teh harus melaporkan kepada guru BK, kesiswaan dan guru lainnya. Kalau misalkan kalian melihat teman kalian sedang dibully. Selanjutnya, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Kalau misalkan ada yang memukul nih dari jauh-jauh, lari, berteriak, dan minta tolong. Pokoknya mencari pertolongan. Mau berteriak, mau lari. Kalau misalkan kalian mau dibully atau dipukul, nah kalian teriak, lari, laporkan, cepat-cepat dilapor. Selanjutnya, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, jadi kalian tuh harus tahu orang-orang yang terlibat, jenis gangguannya itu apa, dan langsung laporkan kepada guru. Nah, mungkin itu penyampaian materi mengenai bullying ini sendiri. Boleh untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk bertanya satu pertanyaan.
rasional dan cyber apa? Cyberbullying. Nah, untuk bullying verbal yaitu bullying apa? Yang sering mudah dilakukan. Contohnya bullying verbal yaitu ngejek. Nah, itu tuh bullying verbal. Terus kritik kejam, dikritik sama temannya teh, kejam banget di omongannya. Nah, itu bisa dibilang bullying verbal. Contohnya gini ya, ini contoh ya. Misalkan siapa namanya? Penny teh misalkan ngata-ngatain, kamu mah pendek, kamu mah misalkan hitam. Nah, itu tuh dibilang bullying verbal. Yang sering terjadi itu bullying verbal. Jadi orang yang melakukan bullying verbal itu kadang tidak sadar kalau kita itu ngebully orang. Contohnya, kamu mah pendek. Nah, itu tuh udah termasuk kepada bullying verbal. Iya. Ngejek nama julukan atau nama panggilannya jadi aneh atau nama panggilannya jadi apa? Nah, itu disebut bullying. Iya. Lirik-lirikan. Nah, itu bisa disebut dengan bullying verbal. Ada lagi? Nah, nomor 3. Acungkan tangan, boleh? Apa? Kita apa tadi? Kita udah ngebully. Nah, tadi nih ada juga yang nanya, Bu, kita teh misalkan udah ngebully misalkan. Nah, kita teh di situ teh merasa kita teh bersalah gitu ya kalau kita teh udah ngebully. Nah, cepat-cepat kita teh walaupun misalkan korbannya tidak merasakan itu bully misalkan, atau walaupun merasakan juga tapi korbannya tidak mau berbicara, segera kamu ke korbannya ngomong, maaf ya, aku tadi ngomong kayak gitu ke kamu. Langsung aja minta maaf ya. Kalau kita udah merasa bahwa kita teh ngebully orang, minta maaf. Maaf ya, tadi aku ngejek nama bapak kamu. Maaf ya, tadi aku ngomongin kamu pendek. Maaf ya, ngomongin kamu hitam. Langsung aja meminta maaf. Nah, kelompok 4 boleh dijawab ya? Kelompok 4 boleh? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Ada lagi dari yang lain? Yang ingin bertanya? Aku bertanya? Ya. Ada lagi nggak? Mau? Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak? Oke. Kalau tidak ada, sekarang ibu yang ingin bertanya. Buat kelompok ini. Satu orang aja ya, perwakilan yang menjawabnya. Apa itu bullying? Siapa yang menjawab? Acungkan tangan langsung jawab. Boleh? 1, 2, 3. Menyakiti suatu tindakan atau perilaku yang menyakiti. Selanjutnya, ibu mau bertanya kepada kelompok 4. Halo kelompok 4. Jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying. Yang keras kedengaran.
Ngebully dengan komentar. Contohnya apa? Tahu nggak tadi contohnya? Saya laptop, menyimak, dan komentar-komentar sosmed. Ya, netizen atau haters. Nah, itu termasuk cyberbullying. Ada yang pernah di sini cyberbullying? Pernah di mana? Di medsos apa? Siapa yang pernah? Oh, kalian pernah nggak cyberbullying? Pernah? Pernah tuh? Pernah? Apa komentarnya apa? Kamu pernah mengomentari orang di medsos nggak? Pernah nggak? Nah, selanjutnya ini kelompok ketiga ya, ceritanya. Bullying fisik itu apa? Berarti semuanya udah paham ya mengenai bullying ini ya. Nah, dan dampaknya dan cara pencegahannya, jenis-jenisnya. Kalian sudah tahu? Nah, untuk selanjutnya nanti itu boleh ditulis nama-nama kelompoknya ditulis, dikumpulkan ke itu nanti ya. Udah ini. Belum. Maju belum. Selanjutnya, untuk menghadiri bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu berterima kasih kepada kelas 7A telah melakukan bimbingan kelompok pada hari ini dan selanjutnya nanti akan bertemu lagi dengan materi-materi yang beda.